Hai anak-anak yang hebat, mari kita belajar tentang teks deskripsi. Hari ini kita akan mengawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana setelah pembelajaran minggu kemarin? Apakah ada yang masih bingung tentang teks deskripsi? Kalau masih bingung, Ibu akan mulai menerangkan ke kalian semuanya. Apa itu teks deskripsi? Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mencoba melihat bagaimana Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan alam Indonesia melalui sebuah lagu. Kita akan bernyanyi bersama sambil mengamati apa saja yang disampaikan pencipta lagu tersebut di dalam karyanya. Kita akan mencoba bernyanyi bersama-sama. Kalian semua sudah hafal bukan tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa? Sambil amati keindahan apa saja yang terdapat di Indonesia. Nan indah permai tanah airku Indonesia. Setelah melihat tayangan itu, kalian dapat melihat bagaimana alam Indonesia itu indah. Indah bisa dilihat dengan panca indera kita, bisa dilihat dengan mata kita, bisa dilihat dengan kita mengalaminya langsung atau kita mendengar dari cerita orang lain atau cerita buku. Untuk slide berikutnya, kita akan belajar apa itu teks deskripsi. Menurut kalian, apakah yang disampaikan Ismail Marzuki dari lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi? Kalian boleh menuliskan di buku kalian, di buku 100.
Yang kedua, apakah yang dapat kalian sebutkan dari tayangan slide lagu tersebut? Jadi ada beberapa objek wisata yang tadi disebutkan. Ada Senggigi, ada Masjid Baitur Rahman, dan lain sebagainya. Kalian bisa menuliskan satu persatu. Yang ketiga, pilihlah satu jenis objek wisata dan deskripsikan menurut pendapatmu masing-masing. Jadi dari objek wisata yang sudah kalian tulis, pilih satu. Mana objek wisata yang kamu senangi, kemudian deskripsikan menurut panca indramu, menurut apa yang kamu lihat. Ibu beri waktu 15 menit. Lima belas menitmu sudah berakhir. Yang terakhir, apakah dari situ kalian dapat memahami apakah itu teks deskripsi? Jadi apakah teks deskripsi itu? Ya, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Jadi dari tulisan yang kamu buat tadi, apa itu ciri umum teks deskripsi? Kita lihat dari nomor 1. Teks deskripsi itu berupa penggambaran. Penggambaran apa? 1. Penggambaran makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja sih? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kemudian penggambaran tempat, penggambaran suatu tempat. Di sebelah ada foto. Ini kalau kalian lihat, mungkin kalian bisa menebak. Ini daerah pantai. Pantai di Indonesia yang sekarang lagi in. Itu di Pulau Cinta. Seperti Pulau Maldives, tapi ini letaknya di Indonesia, di Gorontalo lebih tepatnya. Disebut Pulau Cinta karena pulaunya berbentuk hati. Dan hanya ada beberapa cottage atau rumah-rumah ini tempat penginapan sama persis seperti Maldives. Kalau kalian berminat, satu tempat ini dimulai dari harga Rp3.500.000. Tapi bukan itu yang akan Ibu terangkan. Yang akan Ibu terangkan bahwa deskripsi itu menggambarkan suatu tempat. Dan yang ketiga, deskripsi menggambarkan sebuah suasana. Suasana itu bisa suasana hati, bisa lingkungan, bisa lain-lainnya. Ciri umum yang kedua dari teks deskripsi itu teks deskripsi selalu berkaitan dengan panca indera. Kalian juga tahu, panca indera itu apa saja sih? Sudah belajar tentang biologi bukan? Yang pertama tentang penglihatan. Kalau kita berbicara tentang panca indera penglihatan, berarti kita berbicara ke mata. Betul. Yang kedua penciuman, perasa,
peraba, dan terakhir pendengar. Kita bisa mendeskripsikan, bisa menceritakan kalau kita menggunakan panca indera kita. Yang ketiga, ciri umum dari teks deskripsi. Bersifat fisik atau sifat manusia. Jadi teks deskripsi itu menceritakan fisik seseorang atau sifat manusia. Misalnya menggambarkan seorang ibu. Tidak mungkin kalian akan menggambarkan seorang ibu tetapi dalam bayangan kalian itu seorang ayah. Tidak mungkin. Ibu saya adalah wanita yang perkasa. Setiap hari dia pergi ke kantor menggunakan sepatu. Kepalanya botak. Pokoknya yang kalian gambarkan itu seorang laki, tidak mungkin. Tetapi seorang ibu menurut yang ada dalam bayangan kalian. Berikutnya, kita akan belajar tentang tujuan teks deskripsi. Bu, kenapa sih kita harus belajar tentang menulis teks deskripsi? Apakah itu penting? Penting. Kenapa penting? Karena deskripsi itu mempunyai tujuan ketika ditulis. Kalian pasti mendengar ya, ada sari roti yang lewat, ya kan? Nah, itu sama kalau ibu menceritakan ke kalian nih, di depan rumah ibu lewat sebuah motor yang menjajakan roti dari produk sari roti. Kalian tidak melihat, tetapi mendengar. Itu sama, nanti akhirnya masuk ke teks deskripsi. Kita kembali ke sini lagi ya. Tujuan teks deskripsi, ketika kita menulis, pasti kita memiliki tujuan. Tidak mungkin kita menulis sekedar menulis. Tidak mungkin, misalnya, Bimo nulis, nanti jam 3 kita janjian ya, Olive, misalnya seperti itu. Tidak mungkin Bimo hanya sekedar menulis dan tidak bertujuan untuk bertemu dengan Olive. Ya nggak Bimo? Nah, sama ketika kita menulis teks deskripsi, tujuannya itu ada dua. Yang satu, deskripsi sugestif. Yang namanya sugestif berarti mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang untuk apa? Mempengaruhi orang untuk mengalami apa yang kita ceritakan. Jadi, tujuannya menciptakan pengalaman kepada diri pembaca. Boleh pembaca, boleh pendengar, karena berkenalan langsung dengan objeknya. Contoh, ibu belum pernah pergi ke Roma. Tetapi ibu pernah membaca Roma itu seperti apa? Ibu bisa bercerita ke kalian semua, oh Roma itu negaranya begini, begini, begini. Penduduknya begini, begini, begini. Orang di sana itu kesenangannya begini, begini, begini. Bisa. Karena apa? Karena ibu sudah tersugesti dengan tulisan tentang kota Roma. Tidak perlu pergi. Tetapi kita merasa seolah-olah sudah pergi ke sana dengan membaca tulisan itu. Sama, ketika kamu menulis, tulisanmu itu bisa mensugesti orang. Mengajak orang untuk berkenalan langsung dengan objeknya. Sasarannya apa teks deskripsi sugestif ini? Sasarannya kata-kata yang dipilih untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek itu harus menciptakan sugesti tertentu kepada pembaca. Kita inginnya apa?
ketika kita menulis, kita pinginnya orang itu mengalami atau seperti apa? Seperti yang tadi Ismail Marzuki ungkapkan. Ismail Marzuki itu sangat senang dengan Indonesia, makanya dia menciptakan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Membawa kita untuk mengenal Indonesia. Oh, Indonesia itu tidak hanya sekedar Bandung. Oh, Indonesia itu tidak hanya sekedar Jawa. Oh, Indonesia itu tidak hanya sekedar Kalimantan misalnya, atau Sumatera. Tidak. Tetapi Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, ciri yang kedua itu deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Contoh, Ibu belum kenal satu persatu dari kalian. Belum bertemu semuanya. Mungkin pernah kenal, pernah melihat, tapi kita belum berkenalan secara dekat. Ketika kamu menuliskan, mendeskripsikan tentang kamu masing-masing, mau tidak mau, Ibu bisa. Oh, ternyata yang namanya Benyamin seperti ini. Oh, ternyata yang namanya siapa lagi ya? Moses seperti ini. Oh, ternyata yang namanya Glenn seperti ini. Ibu bisa membayangkan ketika kalian mendeskripsikan diri kalian masing-masing. Atau kalian menceritakan tentang orang tua kalian. Tentang ayah atau tentang ibu. Mau tidak mau, ibu juga ikut mengenal. Walaupun dari tulisan. Tapi ketika bertemu, secara teknis, secara langsung, ibu jadi kebayang. Oh, waktu itu kalian menulis ini. Oh, ternyata begini. Jadi bisa dibandingkan. Dari dua tujuan teks deskripsi ini, apakah kalian sudah mulai paham atau semakin pusing? Paham sedikit ya? Yuk, kita akan, biar pahamnya lebih dalam lagi, kita akan belajar dari contoh. Ibu menyediakan 2 contoh di sini. Yang contoh pertama, Ayah, pahlawanku. Setiap orang pasti punya tokoh kebanggaan. Begitu juga diriku. Aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria terkenal di dunia, melainkan dia sangat terkenal di dalam hatiku. Wajahnya mungkin bukan yang paling tampan di dunia, tetapi dia adalah ayah tertampan di dunia. Ayahku berwajah bulat. Rambutnya pun sudah menipis. Seiring dengan usianya yang hampir setengah abad, kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan. Dari contoh pertama, apa yang dapat kalian rasakan? 1. Oh, penulis itu menceritakan tentang seorang ibu. Oh, bukan ya. Seorang ayah. Iya, betul. Ayahnya wajahnya seperti apa? Kotak? Bukan. Tetapi ayahnya berwajah bulat. Mulai kebayang. Ini yang dinamakan menceritakan tentang sifat. Atau yang tadi di nomor 3.
Sekarang Ibu beralih ke contoh kedua. Ibu tidak akan baca semuanya. Nanti kalian baca masing-masing dalam hati kalian. Ibu hanya akan menceritakan bahwa di contoh kedua, ini Ibu menceritakan tentang alam. Keindahan alam, tentang sebuah gunung. Bagaimana itu gunung? Seperti apa itu gunung? Ketinggiannya berapa? Gunung ada berapa jenis? Cirinya seperti apa? Di dalam gunung ada apa? Ini semuanya terangkum. Dan ketika kalian membaca contoh kedua ini, kalian dapat menyimpulkan, menarik kesimpulan, menarik sebuah pengetahuan baru. Apa sih gunung? Ya kan? Jadi, tulisan deskripsi itu bukan hanya sekedar tulisan, tetapi tulisan yang mempunyai tujuan. Sekarang kita beralih ke ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, kalian lihat, menggunakan kata-kata khusus untuk penjelasan. Misal, warna. Warna dijabarkan dengan merah, hijau. Oh, ini salah pengetikan. Seharusnya biru ya, nggak ada warna buri, dan lain-lain. Itu ada. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk penjelasan. Misal, Rudi adalah teman yang baik. Dia suka menolong semua orang yang memerlukan bantuannya. Dia tidak sombong. Perhatikan, kalimat rincian penjelasan di sini semuanya menjelaskan tentang Rudi. Rudi itu 1, baik. 2, suka menolong. 3, tidak sombong. 4, selalu tersenyum. Itu penjelasannya. Bu, apakah kalau rincian itu harus yang baik-baik? Tentu tidak. Sifat itu tadi ada 2. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Sama. Ketika kamu menjelaskan seseorang yang misalnya perannya antagonis, ya tidak mungkin kamu menjelaskan antagonis itu yang peran tidak baik di dalam sebuah cerita. Tidak mungkin kalian menuliskan, oh tokoh ini baik, suka membunuh. Tidak mungkin kan? Makanya harus rinci. Tidak baiknya apa? Dijelaskan. Kalau ini di sini Rudi itu baik. Baiknya apa sih? Suka menolong, tidak sombong, selalu tersenyum. Nah, itu kebaikannya. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Nanti kalian akan mengerti emosi kuat itu seperti apa sih? Kalau di sini Ibu contohkan misalnya indah itu diungkapkan dengan kata elok, atau luar biasa, atau menakjubkan, memukau, mengagumkan, banyak sekali. Ini semuanya sinonim dari kata indah. Tetapi karena emosinya diberi emosi yang kuat, maka turunlah menjadi kata-kata tersebut ini. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas itu banyak sekali. Nanti kalian akan belajar tentang majas personifikasi, majas hiperbola, majas metafora, majas metonimia, banyak sekali. Tapi yang akan Ibu terangkan di sini, biasanya teks deskripsi menggunakan majas personifikasi dan majas hiperbola. Majas personifikasi itu majas yang mengungkapkan benda yang mati seolah-olah benda mati, bukan benda mati seolah-olah melakukan sesuatu seperti benda hidup atau seperti makhluk hidup. Contoh, ombak berkejar-kejaran di pantai.
Yang berkejar-kejaran siapa? Manusia, bukan ombak. Nah, ombak itu benda mati. Tapi karena dia terkena majas personifikasi, boleh menggunakan kata berkejar-kejaran. Atau daun melambai-lambai memanggil kupu-kupu untuk hinggap di dahannya. Yang melambai siapa? Tangan manusia. Tetapi karena ada majas personifikasi, kata-katanya menjadi seperti itu. Sekarang yang di sini, Ibu kasih contohnya begini. Misal, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Seperti, ini majas asosiasi. Hamparan laut biru Tosca, seperti permadani, indah yang terbentang luas. Yang ketiga, angin pantai dengan lembut. Nah ini, majas personifikasi. Mengelus wajah kita. Angin itu benda mati. Mengelus wajah kita. Biasanya yang mengelus siapa sih? Tangan kita, bukan? Tangan manusia. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Misal, bunga itu berwarna-warni. Tidak titik, bunga berwarna-warni selesai. Tidak. Tetapi warna-warninya apa saja? Ada merah, putih, ungu, dan lain-lain. Itu dirinci. Diturunkan lagi. Yang keenam, menggunakan bahasa. Sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Tadi, di dalam ciri, menggunakan panca indera. Teks deskripsi itu ditulis menggunakan panca indera. Ini di sini. Yang terakhir, memunculkan kata ganti orang. Bajuku, pensilku, bukuku, dan lain-lain. Ku di sini kata ganti orang. Tidak perlu menyebut baju Ani, tidak perlu. Baju Dewa, tidak perlu. Bajuku, pensilku, tergantung siapa yang mendeskripsikan. Selanjutnya, dari berbagai macam ulasan tadi, kalian sudah mulai kenal bukan? Apa itu teks deskripsi? Sudah mulai bisa. Teks deskripsi itu saya harus buatnya seperti apa ya? Sudah mulai bisa kan? Nah sekarang kita ke latihan. Latihannya gimana Bu? Latihannya ya tentu saja menulis. Namanya juga menulis teks deskripsi. Masa kalian nggak menulis ya kan? Jadi sekarang buat karangan teks deskripsi tentang salah satu keindahan alam yang pernah kalian kunjungi. Yang pernah dikunjungi ya, jangan menyadur menulis dari Google. Di Google banyak. Jadi tulis yang pernah kalian kunjungi, tulis sendiri. Yang kedua, membuat karangan teks deskripsi tentang ayah atau ibu. Boleh pilih satu, mau ayah atau mau ibu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya biasanya, Bu ditulis di mana? Bu berapa paragraf? Ditulis di buku 100 selalu. Latihan, tanggal berapa, namanya siapa, harus ada di atas. Sebelum kalian menulis, biasakan menulis nama, menulis tanggal pembuatan. Berapa paragraf? Kalian dua-duanya yang tentang keindahan alam ini kalian buat 4 paragraf. Yang tentang ayah ibu kalian boleh membuat
2 paragraf. Ingat, kita mau belajar tentang paragraf yang benar. Menulis paragraf itu minimal 7 kalimat. Biasakan. Kalau kalian merasa kesulitan, lihat kembali bagaimana cara kita menulis teks deskripsi. Apa saja yang harus dituliskan dalam teks deskripsi. Selamat mencoba ya. Nanti setelah selesai, kalian boleh kumpulkan ke Google Classroom. Google Classroom-nya di tugas. Nanti Ibu akan share. Kalian boleh kirimkan itu di situ. Bu, saya nggak bisa nih kirim ke Google Classroom karena kuota saya terbatas atau habis. Ibu tidak akan membatasi kapan kalian menyerahkannya. Semakin cepat, semakin bagus. Biasakan untuk mendisiplinkan diri kalian sendiri-sendiri. Kalau misalnya hari ini, saya tidak diberi batasan nih sama Ibu Ani untuk menyerahkan tugas ke dalam Google Classroom, terus kalian tinggalkan. Yakin, nanti di akhir bulan tugas kalian akan menumpuk. Dan kalian akan bingung sendiri. Tapi ketika satu tugas dikerjakan, selesai. Satu tugas dikerjakan, selesai. Ketika di akhir bulan, kalian tidak perlu ribut lagi. Tidak perlu pusing lagi. Saya belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Tidak. Tidak ada kata-kata itu. Jadi, semuanya dimulai dari kalian. Kalau kalian disiplin, kalian pasti akan menuai hasil yang baik. Tapi jika kalian tidak disiplin, kerepotan menanti kalian. Selamat mencoba, selamat belajar. Terus maju dan jangan menyerah. Lakukan yang terbaik. Ingat bahwa keberhasilan dan kegagalan adalah dua hal yang selalu mewarnai kehidupan kita untuk menjadi lebih baik.